Anda menyaksikan masa evolusioner yang menunjukkan pemborosan yang luar biasa. Bayangkan 3 spesies kupu-kupu yang berbeda, masing-masing beracun berkat spesialisasi pada tanaman inang yang berbeda, tetapi masing-masing mempertahankan sinyal aposematik yang unik. Kupu-kupu A berwarna merah dan hitam. Kupu-kupu B berwarna kuning cerah dengan bintik biru. Kupu-kupu C berwarna jingga dengan garis-garis putih. Ketiganya sama-sama menjijikkan bagi predator. Anda melihat seekor burung muda lahir ke ekosistem ini. Burung itu harus belajar 3 pelajaran yang berbeda untuk menghindari 3 ancaman yang berbeda. Untuk setiap pelajaran, 1 kupu-kupu harus dikorbankan. Burung itu harus mencoba kupu-kupu A untuk belajar menghindari merah hitam. Ia harus mencoba kupu-kupu B untuk belajar menghindari kuning biru. Ia harus mencoba kupu-kupu C untuk belajar menghindari jingga putih. Biaya kolektif untuk pendidikan predator ini sangat tinggi. Totalnya, 3 individu harus diserahkan untuk cedera atau mati agar burung predator lokal dapat menghindari ketiga spesies. Inilah biaya kemandirian dalam sinyal pertahanan. Tekanan seleksi secara cepat menghukum pemborosan genetik ini. Individu yang secara kebetulan memiliki pola yang sedikit mirip dengan spesies beracun lainnya di wilayah tersebut akan lebih diuntungkan. Mengapa? Karena mereka tidak perlu membayar biaya menjadi guru yang pertama. Mereka menumpang pada pelajaran yang diajarkan oleh spesies lain yang mirip. Anda menyaksikan bagaimana evolusi mulai mendorong konvergensi. Ini adalah momen lahirnya mimikri Mullerian. Gen-gen dari kupu-kupu A, B, dan C mulai beralih, bukan menuju pola yang benar-benar baru, tetapi menuju kesamaan visual. Pola warna yang paling dominan, paling mudah diingat, dan paling melimpah secara populasi akan bertindak sebagai titik fokus. Semua spesies beracun lainnya didorong oleh seleksi untuk menyalin pola tersebut. Anda melihat kupu-kupu B dan C mulai kehilangan warna-warna unik mereka, secara genetik menyimpang menuju pola merah hitam yang sama dengan kupu-kupu A. Ketika semua spesies ini terlihat sama, Anda menyaksikan efisiensi langsungnya. Sekarang, hanya diperlukan 1 gigitan pahit korban tunggal untuk mendidik burung agar menghindari semua spesies dalam cincin mimikri. Keuntungan genetiknya sangat besar, biaya pengorbanan dibagi di antara semua partisipan. Kelangsungan hidup spesies yang beracun meningkat secara eksponensial ketika mereka berbagi sinyal. Kemandirian sinyal yang mahal digantikan oleh aliansi visual yang kuat. Anda menyadari bahwa mimikri Mullerian bukanlah sekadar keindahan acak, tetapi sebuah solusi yang sangat optimal untuk masalah efisiensi dalam komunikasi bahaya. Evolusi mengajarkan bahwa dalam menghadapi ancaman bersama, bekerja sama, bahkan hanya dalam tampilan, adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Anda menyaksikan 2 garis keturunan kupu-kupu yang sepenuhnya terpisah. Mungkin satu menyimpan racun dari milkweed, yang lain dari pipevin, namun keduanya beracun bagi burung. Awalnya, mereka memiliki sinyal aposematik yang berbeda. Kupu-kupu pertama, sebut saja model 1, berwarna jingga hitam. Kupu-kupu kedua, model 2, berwarna biru hitam. Di lingkungan yang dipenuhi predator, setiap burung harus mengalami 2 gigitan pahit yang berbeda untuk menghindari kedua spesies secara efektif. Biaya kerugian individu 2 kali lipat. Anda melihat bagaimana seleksi alam mulai menyukai mutasi yang mendorong kedua model ini untuk saling menyerupai. Ini bukan hanya tentang menghindari dimangsa, ini tentang efisiensi pendidikan predator. Bayangkan 1 individu model 2 terlahir dengan sedikit warna jingga pada sayapnya, sebuah penyimpangan dari norma biru hitamnya. Mutasi ini secara kebetulan membuatnya terlihat mirip dengan model 1. Ketika burung predator mencicipi model 1 yang beracun, ia secara neurologis mengaitkan rasa pahit dengan pola jingga. Ketika burung itu kemudian melihat mutan model 2 yang jingga, ia cenderung menghindarinya tanpa perlu mencicipinya lagi. Anda menyaksikan gen mutan pada model 2 yang membuatnya menyerupai model 1 memiliki keunggulan selektif yang luar biasa. Itu lolos dari gigitan. Keberhasilan ini mendorong penyebaran gen-gen konvergensi warna di seluruh populasi model 2. Sebaliknya, mutasi pada model 1 yang membuatnya menyerupai model 2 juga akan didorong. Ini adalah fakta Mullerian. Kedua belah pihak berevolusi menuju titik tengah visual yang sama. Sebuah sinyal yang paling mudah diproses dan paling efisien untuk predator.
Anda melihat bagaimana pola yang disepakati bersama ini seringkali dikendalikan oleh supergen, kumpulan gen yang bertanggung jawab untuk seluruh tata letak warna dan pola yang diwariskan bersama-sama, memungkinkan konvergensi yang cepat dan dramatis. Ketika konvergensi tercapai, Anda melihat efek amplifikasi yang instan. Kini, setiap individu yang mati dalam cincin mimikri, baik itu dari spesies 1 atau spesies 2, bertindak sebagai guru yang memperkuat pelajaran bagi seluruh cincin. Reputasi bahaya mereka menjadi satu, kolektif, dan jauh lebih kuat. Risiko bagi setiap individu yang terbang berkurang setengahnya, atau lebih. Aliansi ini menciptakan benteng pertahanan visual yang tangguh. Sinyal yang terpadu sulit untuk disalahpahami oleh predator, dan sulit untuk ditiru secara efektif oleh penipu batesian yang lezat. Anda menyadari bahwa mimikri Mullerian adalah salah satu kisah kerjasama evolusioner yang paling indah, terlepas dari kenyataan bahwa kerjasama itu didorong oleh kepentingan diri genetik murni. Mereka tidak bersekutu karena altruisme, tetapi karena mereka secara matematika lebih aman bersama-sama. Keseragaman yang Anda lihat di alam tropis, di mana ratusan spesies beracun berbagi pola yang sama, adalah hasil dari fakta diam-diam ini. Sebuah kesepakatan visual yang mematikan dan efisien. Anda kini berada di jantung hutan hujan Amazon, tempat mimikri Mullerian mencapai puncaknya. Di sini, di antara kanopi yang lembab, Anda bertemu dengan genus Heliconius, atau kupu-kupu hantu. Kisah Heliconius adalah kisah tentang spesialisasi kimiawi yang ekstrim. Mereka bersekutu dengan Passiflora, tanaman Passionvin. Tanaman ini sangat beracun. Seringkali menghasilkan asam sianida atau senyawa lain yang mematikan. Namun, Anda melihat bagaimana ulat Heliconius telah berevolusi, lagi dan lagi, untuk menguasai pertahanan tanaman yang berbeda, menjadikan racun ini sebagai senjata mereka. Karena ada begitu banyak spesies Passiflora yang berbeda di Amazon, setiap spesies Heliconius cenderung berspesialisasi dalam satu atau dua jenis. Hasilnya, Anda memiliki banyak spesies Heliconius yang beracun, tetapi dengan koktail toksin yang berbeda. Inilah matriks yang mendorong mimikri Mullerian yang paling dinamis. Dengan begitu banyak spesies beracun yang terbang di lingkungan yang sama, tekanan evolusi untuk berbagi sinyal visual menjadi tak tertahankan. Mengapa harus ada 10 sinyal bahaya yang berbeda, ketika satu sinyal akan menyelamatkan mereka semua? Anda menyaksikan gen-gen Heliconius dari berbagai spesies secara independen menyimpang menuju beberapa pola visual yang seragam, pita kuning di atas latar belakang hitam, atau bercak merah di bagian bawah. Pola-pola ini menjadi bahasa bahaya yang dominan secara lokal, sebuah cincin mimikri. Perhatikan betapa cepatnya perubahan ini. Ini dimungkinkan oleh supergen, blok gen yang mengontrol pola sayap yang rumit, yang memungkinkan kupu-kupu untuk dengan cepat beralih dari satu pola mimikri Mullerian ke pola yang lain dalam hitungan generasi evolusioner yang relatif singkat. Hal ini menciptakan polimorfisme, di mana spesies yang sama dapat terlihat berbeda di wilayah yang berbeda, karena mereka berkonvergensi pada model Mullerian lokal yang paling sukses. Di Amazon, Anda dapat melompat hanya beberapa kilometer, dan melihat cincin mimikri yang sama sekali berbeda. Setelah model kuning hitam yang dominan, Anda tiba-tiba hanya melihat pola putih hitam. Ini adalah bukti bahwa model yang paling sukses dan paling banyak di suatu wilayah akan mendikte apa yang akan ditiru oleh spesies beracun lainnya. Fenomena Heliconius membuktikan bahwa ketika tekanan predator visual tinggi, dan ada banyak spesies yang memiliki pertahanan yang jujur, kerjasama genetik adalah cara tercepat untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya terbang, mereka secara aktif berpartisipasi dalam aliansi visual yang paling kuat dan beragam di dunia serangga. Anda menyaksikan manfaat akhir dari fakta Mullerian. Ini bukan hanya tentang berbagi risiko, ini tentang menciptakan sinyal super yang secara eksponensial mengurangi biaya evolusioner dari pendidikan predator. Bayangkan seekor burung predator muda memasuki hutan. Dalam sistem non-mimikri, burung itu harus melukai atau membunuh banyak individu dari berbagai spesies beracun yang berbeda sebelum ia dapat menghindari semuanya. Ini adalah pajak edukasi yang membebani setiap generasi kupu-kupu yang beracun. Namun, di dalam cincin mimikri Mullerian, seperti di mana banyak spesies Heliconius berbagi pola pita kuning hitam yang sama,
pajak ini menurun drastis. Anda melihat seekor burung menyerang kupu-kupu A, beracun, belajar pelajaran pahit, dan segera menghindari kupu-kupu B, C, dan D yang terlihat identik, meskipun mereka memiliki koktail toksin yang berbeda. Hanya satu individu yang harus berkorban untuk mendidik seluruh populasi burung terhadap beberapa spesies sekaligus. Sinyal yang sama menjadi diperkuat secara statistik. Keuntungan genetiknya sangat mendalam. Dengan sinyal yang begitu kuat dan stabil, tekanan seleksi pada semua anggota cincin kini berfokus pada dua hal. Pertama, mempertahankan toksisitas tinggi. Kedua, mempertahankan kemiripan sinyal yang sempurna. Anda menyaksikan bagaimana konvergensi ini mempercepat laju evolusi seluruh cincin. Karena sinyal kolektif sangat sukses, spesies-spesies ini dapat mengalokasikan lebih banyak energi metabolik untuk hal-hal lain selain pertahanan visual, seperti mencari pasangan, bersaing untuk sumber daya, atau bermutasi untuk mengalahkan pertahanan tanaman inang baru. Sinyal super ini bahkan berdampak pada genetika peniru Batesian di wilayah tersebut. Penipu yang lezat kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya harus meniru satu model, mereka harus meniru seluruh cincin spesies beracun yang melimpah. Tekanan untuk hiperrealisme sangat tinggi, karena kesalahan sekecil apapun akan segera terdeteksi oleh predator yang telah dididik oleh begitu banyak model yang konsisten. Anda menyadari bahwa keberhasilan mimikri Mullerian menciptakan stabilitas evolusioner yang mengarah pada diversifikasi. Dengan pertahanan yang kuat, spesies beracun ini bebas untuk bereksplorasi secara genetik dan perilaku, yang pada akhirnya mendorong pemisahan populasi dan spesiasi. Sinyal super adalah demonstrasi tertinggi dari kerjasama genetik yang digerakkan oleh persaingan predator. Kupu-kupu ini menunjukkan bahwa dalam perang evolusioner, kekuatan tidak hanya terletak pada senjata individu, tetapi pada kesepakatan kolektif untuk menggunakan bahasa bahaya yang sama. Anda berdiri di tengah cincin mimikri Mullerian yang telah mapan, tempat berbagai spesies kupu-kupu beracun telah berkonvergensi pada seragam visual yang sama, misalnya, pola segitiga merah hitam yang mencolok. Perhatikan kekuatan yang mengunci pola ini, seleksi penstabilan. Begitu sinyal bersama, seragam yang disepakati, menjadi pola yang dominan dan paling dikenal oleh predator, tekanan seleksi berubah. Tidak ada satupun kupu-kupu, bahkan yang beracun, yang dapat menyimpang dari norma ini tanpa risiko hukuman berat. Anda menyaksikan seekor kupu-kupu beracun dari cincin tersebut terlahir dengan mutasi yang mengubah pola merah hitamnya menjadi, misalnya, merah kuning. Kupu-kupu ini masih beracun, ia masih mempertahankan pertahanan kimianya. Tetapi bagi burung predator lokal, yang otaknya telah dididik untuk menghindari merah hitam, pola merah kuning ini adalah anomali, sesuatu yang baru untuk dicoba. Kupu-kupu yang menyimpang itu akan menjadi korban. Ia akan diserang, dan meskipun burung itu mungkin memuntahkannya karena rasanya yang mengerikan, kupu-kupu itu telah membayar harga dengan cedera atau kematian. Kegagalan genetik ini dengan cepat menghapus gen-gen yang berani menyimpang dari sinyal kolektif. Seleksi penstabilan memastikan bahwa sinyal Mullerian tetap konstan dan sangat spesifik. Geometri konvergensi tidak memungkinkan adanya kreativitas. Pola yang paling optimal adalah pola yang sama. Anda melihat bagaimana kekuatan ini menciptakan homogenitas yang mencolok dalam pola sayap di wilayah yang sama, terlepas dari fakta bahwa secara genetik, mereka adalah spesies yang berbeda. Ini adalah efek sinyal super. Semakin banyak kupu-kupu beracun yang berbagi pola itu, semakin kuat pelajaran yang tertanam, dan semakin ketat batas toleransi predator terhadap variasi. Tekanan penstabilan ini bahkan lebih keras pada peniru Batesian. Penipu yang ingin berhasil di wilayah ini harus secara sempurna meniru seragam yang telah dikunci oleh ratusan ribu model yang beracun. Kemampuan predator untuk mengenali sedikit pun ketidaksempurnaan diperkuat oleh kelimpahan sinyal model. Anda menyadari bahwa evolusi mimikri Mullerian adalah tentang pengurangan pilihan. Ia mengurangi keragaman visual untuk memaksimalkan keselamatan. Alih-alih membiarkan setiap spesies mengekspresikan desainnya sendiri, seleksi mengunci mereka dalam seragam geometris tunggal. Ini adalah bukti bahwa di alam, keamanan kolektif seringkali lebih dihargai daripada keunikan individu. Setelah kesepakatan visual tercapai,
kekuatan evolusioner bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa tidak ada yang melanggarnya. Anda menyaksikan sebuah keajaiban evolusioner, spesies-spesies yang secara genetik terpisah jutaan tahun, yang nenek moyang terakhirnya sudah lama tiada, kini terlihat hampir identik di depan Anda. Bayangkan 3 kupu-kupu yang terbang bersama di hutan Amazon, satu adalah kerabat raja yang beracun, satu adalah Heliconius yang menyimpan sianida, dan satu lagi adalah ngengat harimau siang hari. Mereka berasal dari pohon kehidupan yang berbeda, mereka memiliki jalur kimiawi yang berbeda, dan struktur anatomi internal yang berbeda. Namun, sayap mereka dicat dengan pola kuning hitam yang sama persis. Ini adalah mimikri Mullerian yang ekstrim. Ini adalah konvergensi evolusioner yang didorong oleh tekanan seleksi yang sangat kuat. Anda melihat bagaimana spesies-spesies ini, meskipun sangat jauh kekerabatannya, didorong menuju solusi visual yang sama. Mengapa? Karena hanya ada satu cara yang optimal untuk berkomunikasi bahaya kepada burung predator di wilayah ini. Pola kuning hitam telah menjadi bahasa yang paling efisien, paling mudah diproses di otak burung, dan paling melimpah di lingkungan tersebut. Setiap mutasi pada salah satu dari 3 spesies ini, yang kebetulan bergerak lebih dekat ke pola kuning hitam yang dominan, langsung menerima keuntungan selektif yang besar. Mereka mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang telah dibayar oleh 2 spesies lainnya. Tekanan seleksi menstabilkan sinyal yang sama di semua garis keturunan, mengesampingkan sejarah genetik mereka yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa kesamaan fenotipik, tampilan luar, ini menyembunyikan perbedaan genetik yang besar. Di balik kesamaan warna, mekanisme toksin mereka tetap unik, enzim detoksifikasi mereka berbeda, dan bahkan siklus hidup mereka bisa berbeda. Mereka hanya memiliki satu kesamaan fungsional, mereka semua beracun. Anda melihat bagaimana kekuatan seleksi ini, yang didorong oleh pemangsa yang terus-menerus mencari makanan, jauh lebih kuat daripada kekakuan kekerabatan genetik. Ancaman yang sama menghasilkan solusi yang sama, berulang kali, di seluruh cabang kehidupan. Fenomena ini tidak hanya mencakup spesies beracun, Anda juga melihat penipu batesian yang lezat mencoba meniru pola kuning hitam yang sama, menambah kompleksitas cincin ini. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa keindahan alam seringkali merupakan hasil dari keterbatasan. Meskipun ada potensi tak terbatas untuk warna dan pola, ancaman predator yang konstan telah memaksa berbagai garis keturunan untuk setuju pada seragam pertahanan yang efisien. Di sini, di mana kekerabatan genetik diabaikan demi keselamatan kolektif, Anda menyaksikan salah satu bukti paling dramatis dari kekuatan mendasar evolusi konvergen. Anda kini diperkecil hingga ke tingkat yang sangat halus, sisik mikroskopis yang menutupi sayap kupu-kupu. Disinilah warna yang Anda lihat lahir, melalui 2 arsitektur genetik yang berbeda. Di satu sisi, Anda melihat warna yang dihasilkan oleh pigmen. Ini adalah warna yang diserap dan direfleksikan oleh bahan kimia nyata. Melanin bertanggung jawab atas warna hitam dan coklat yang sering digunakan untuk kontras dalam sinyal aposematik, seperti garis tebal pada kupu-kupu raja. Pigmen pterin menghasilkan warna kuning, putih, dan oranye terang, yang seringkali berasal dari diet ulat. Warna-warna ini relatif stabil dan mudah direplikasi oleh peniru batesian. Di sisi lain, Anda melihat keajaiban warna struktural. Ini bukan pigmen sama sekali. Anda melihat sisik-sisik yang diatur dalam lapisan nanostruktur yang sangat halus, seperti kisi-kisi kristal. Ketika cahaya menyentuh struktur ini, ia dibiaskan, menciptakan efek pelangi atau iridescence yang brilian, atau menghasilkan warna biru metalik yang intens, seperti pada kupu-kupu morfo. Warna struktural jauh lebih sulit untuk ditiru secara genetik. Kupu-kupu harus membangun arsitektur fisik yang rumit pada tingkat mikroskopis. Warna yang dihasilkan dapat berubah tergantung sudut pandang, sebuah sinyal yang sangat canggih. Dalam perlombaan senjata warna, Anda melihat bagaimana kedua mekanisme ini digunakan. Model beracun seringkali mengandalkan pigmen, melanin dan pterin, untuk sinyal aposematik mereka. Warna ini cepat, murah secara metabolik, dan sangat efektif dalam kontras tinggi, ideal untuk memicu aversi rasa pada otak predator. Namun, di beberapa garis keturunan,
Anda melihat pigmen dan struktur digunakan bersamaan. Warna biru UV yang dihasilkan secara struktural sering digunakan oleh kupu-kupu jantan untuk sinyal intraspesies, kode rahasia yang hanya terlihat oleh sesama kupu-kupu, dan burung dengan penglihatan UV, yang berfungsi untuk menunjukkan kesehatan genetik saat kawin, atau untuk memperkuat sinyal bahaya yang tidak dapat dilihat oleh semua predator. Anda menyadari bahwa peniru Batesian menghadapi tantangan terbesar ketika mereka harus meniru warna struktural. Meniru kimia pigmen cukup sulit, tetapi meniru arsitektur fisik nanoskopis membutuhkan serangkaian mutasi genetik yang jauh lebih kompleks dan terkoordinasi. Arsitektur warna ini adalah kunci untuk memahami mimikri Mullerian. Semakin banyak spesies beracun yang berbagi mekanisme pigmen yang sama, semakin mudah bagi mereka untuk berkonvergensi pada sinyal bahaya yang stabil. Warna adalah bahasa, dan di dunia kupu-kupu, bahasa itu diukir, dicat, dan dibiaskan melalui dua teknik genetik yang sama-sama brilian. Kita akan menyentuh kerangka genetik yang mendasari setiap pola sayap yang Anda lihat, cetak biru fundamental yang mengatur di mana setiap titik warna diletakkan. Jauh di dalam genetika ulat yang sedang berkembang, terdapat serangkaian gen kuno yang dikenal sebagai gen Hox. Gen-gen ini, yang pada dasarnya mengendalikan tata letak tubuh, juga memiliki peran penting dalam mendefinisikan skema pola pada sayap. Anda melihat gen Hox ini bertindak seperti arsitek, menentukan zonasi mana, pinggiran, tengah, atau pangkal sayap yang akan menerima pigmen tertentu. Anda menyaksikan bagaimana gen-gen ini menciptakan pola dasar yang seragam di seluruh spesies kupu-kupu yang berbeda, sebuah papan tulis, di mana evolusi dapat menuliskan sinyalnya. Meskipun Heliconius dan Raja adalah spesies yang sangat berbeda, mereka berbagi homologi genetik mendalam yang sama ini, template yang menentukan bahwa bintik mata harus berada di lokasi tertentu, dan pita warna harus mengikuti urat tertentu. Perlombaan senjata warna yang kita amati, mimikri Batesian, mimikri Mullerian, adalah permainan yang dimainkan di atas kerangka Hox ini. Tekanan seleksi predator tidak menciptakan pola baru dari awal, ia mengambil gen yang mengatur produksi pigmen, seperti melanin, dan memindahkannya, mengaktifkan, atau menonaktifkannya di zona-zona yang telah ditentukan oleh gen Hox. Anda melihat gen-gen pengendali seperti Optics dan Wenta bertindak sebagai sakelar utama di dalam kerangka pola ini. Mereka secara harfiah mengaktifkan atau menonaktifkan seluruh pita warna atau bintik dalam satu lompatan genetik. Inilah yang memungkinkan peniru Batesian untuk dengan cepat mereplikasi pola model beracun, dan yang memungkinkan spesies Mullerian untuk berkonvergensi dengan kecepatan yang menakjubkan. Dengan adanya gen-gen master ini, Anda melihat bagaimana seluruh pola sayap yang kompleks, yang kita sebut supergen, dapat diwariskan sebagai satu unit. Ini adalah pintasan evolusioner, memotong proses bertahap dari akumulasi mutasi kecil, dan memungkinkan kupu-kupu untuk melakukan perubahan besar dalam satu generasi. Keberadaan kerangka pola fundamental ini menjelaskan mengapa spesies yang sangat berbeda dapat mencapai kesamaan fenotipik yang hampir identik. Mereka semua bekerja dari template genetik dasar yang sama, tetapi tekanan seleksi predator memaksa mereka untuk mewarnai template itu dengan cara yang sama, dengan sinyal aposematik yang jelas dan tidak ambigu. Anda menyadari bahwa di balik keindahan dan variasi warna kupu-kupu, ada hukum genetik yang mendalam. Pola mereka tidak muncul secara acak, itu diatur oleh arsitektur kuno, yang terus-menerus dibentuk oleh ancaman predasi yang konstan. Gen-gen kuno ini adalah fondasi bagi semua penipuan dan aliansi visual yang mendorong keanekaragaman dalam evolusi kupu-kupu. Anda menyelam ke dalam kromosom kupu-kupu Heliconius, tempat rahasia evolusi cepat mimikri Mullerian tersimpan. Di sini, Anda melihat bagaimana adaptasi yang kompleks dapat terjadi, bukan melalui akumulasi mutasi lambat, tetapi melalui kecelakaan genetik yang disukai. Bayangkan pola sayap kupu-kupu yang kompleks. Warna dasar, ketebalan pita, bentuk bintik, dan batas pinggiran. Masing-masing diatur oleh gen yang berbeda. Agar mimikri berhasil, semua sifat ini harus diwariskan bersama-sama dengan sempurna dari generasi ke generasi. Jika hanya warna yang disalin, tetapi bentuk bintiknya salah, predator akan memakannya. Anda menyaksikan peristiwa genetik yang jarang terjadi,
penghubungan gen, LIN-KG, yang ekstrim. Melalui inversi atau penyusunan ulang kromosom, banyak gen yang mengontrol ciri-ciri pola sayap yang berbeda menjadi sangat berdekatan, terjebak bersama dalam satu segmen. Ini adalah kelahiran supergen. Supergen bertindak seperti satu saklar genetik yang mengontrol seluruh penampilan kupu-kupu. Yang lebih penting, Anda melihat bagaimana struktur genetik ini menekan rekombinasi. Dalam proses reproduksi, supergen diwariskan sebagai satu blok, mencegah gen-gen penting yang mengendalikan pola disebar atau dipisahkan. Mengapa ini penting? Karena tekanan seleksi predator terhadap kesempurnaan visual sangat tinggi. Supergen memastikan bahwa kupu-kupu dapat mewarisi seluruh seragam mimikri Mullerian yang telah teruji, polanya sempurna, setiap saat. Anda menyaksikan efeknya pada evolusi. Spesies Heliconius kini dapat beralih dari satu pola Mullerian, misalnya, hitam dengan pita kuning, ke pola lain, misalnya, hitam dengan bintik merah, dalam satu langkah evolusioner, hanya dengan mewarisi varian supergen yang berbeda. Ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cincin mimikri lokal yang berbeda di habitat yang berdekatan, sebuah sumber diversifikasi spesies yang sangat cepat. Supergen juga merupakan senjata andalan dalam perang mimikri Batesian. Peniru yang lezat harus mendapatkan supergen yang serupa, tetapi kegagalan sekecil apapun dalam replikasi pola yang terkunci oleh supergen akan segera dihukum. Anda menyadari bahwa supergen adalah arsitek efisiensi evolusioner. Mereka memungkinkan adaptasi yang kompleks terjadi dengan kecepatan yang jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan oleh mutasi gen tunggal. Kecelakaan genetik yang menyatukan gen-gen ini, di bawah tekanan predator, telah menciptakan mesin evolusioner paling gesit yang pernah ada. Anda mengamati garis perbatasan sempit di Amazon, di mana dua cincin mimikri Mullerian yang berbeda bertemu. Di satu lembah, kupu-kupu beracun, seperti Heliconius, semuanya memiliki pola pita kuning. Di lembah berikutnya, mereka semua memiliki pola bintik merah. Di zona bibrida ini, Anda melihat kekuatan supergen bekerja sebagai mesin spesiasi yang sangat cepat. Supergen, blok gen yang mengendalikan seluruh pola sayap sebagai satu unit, memungkinkan kupu-kupu yang bergerak antara dua wilayah untuk secara instan mengadopsi pola lokal yang benar. Kupu-kupu yang membawa supergen yang mengatur pola kuning dari lembah A, ketika terbang ke lembah B, akan segera diburu, karena sinyal mereka tidak sesuai dengan sinyal merah lokal. Hanya mutan yang membawa varian supergen merah yang akan bertahan di lembah B ini menciptakan tekanan seleksi yang kuat yang menghubungkan pertahanan dan warna. Supergen tidak hanya mengatur pola, mereka bertindak sebagai penghalang aliran gen. Kupu-kupu yang beradaptasi dengan pola lokal cenderung hanya kawin dengan mereka yang memiliki pola yang sama, karena persilangan antara pola kuning dan pola merah menghasilkan pola campuran yang tidak jelas, yang langsung menjadi sasaran predator. Anda menyaksikan bagaimana pola campuran, fenotip yang tidak sempurna, dihapus secara brutal oleh seleksi predator. Ini dikenal sebagai seleksi disrupsi yang intens. Dengan cara ini, supergen memastikan bahwa hanya pola yang murni dan sukses yang diwariskan, membatasi pertukaran gen antara populasi dengan pola yang berbeda. Pembatasan aliran gen ini, yang didorong oleh tekanan visual predator, adalah apa yang mendorong spesiasi, pembentukan spesies baru. Kupu-kupu di lembah A dan lembah B menjadi terisolasi secara reproduktif, karena individu bibrida yang muncul di antara mereka tidak bertahan hidup. Hanya dalam rentang waktu geologis yang sangat singkat, supergen, yang awalnya hanya bertugas mengatur warna, menjadi kunci yang memisahkan garis keturunan menjadi spesies yang berbeda. Anda melihat bagaimana supergen memungkinkan kupu-kupu beracun untuk beradaptasi dengan cepat terhadap cincin mimikri lokal baru, yang memungkinkan mereka untuk menyebar ke habitat baru tanpa harus membangun kembali seluruh pola pertahanan mereka dari awal. Mereka membawa saklar genetik yang memungkinkan perubahan seluruh seragam pertahanan dalam satu generasi. Evolusi kupu-kupu ini menunjukkan bahwa keragaman tidak selalu didorong oleh lingkungan yang berubah, tetapi oleh persaingan visual yang intens dan kemampuan genetik untuk membuat lompatan cepat dalam peniruan dan konvergensi. Supergen adalah bukti bahwa adaptasi yang kompleks dapat diwariskan sebagai tombol tunggal, menciptakan laju diversifikasi yang cepat di daerah tropis. Anda berada di zona bibrida dinamis di Ekuador,
sebuah garis patahan geografis di mana ras mimikri Mullerian yang berbeda dari spesies yang sama, Heliconius melpomene, bertemu. Di sebelah timur, mereka adalah pita kuning hitam, di sebelah barat, mereka adalah bintik merah hitam. Kupu-kupu H. melpomene semuanya beracun, tetapi tampilan mereka sangat berbeda, didorong oleh cincin mimikri lokal yang berbeda. Mereka adalah bagian dari Pakta Mullerian, tetapi sinyal terbaik di satu sisi gunung bukanlah sinyal terbaik di sisi lainnya. Anda menyaksikan kupu-kupu dari kedua ras ini sesekali kawin di zona sempit ini. Namun, keturunan mereka, yang membawa campuran supergen, berakhir dengan pola sayap yang ambigu, agak kuning dan agak merah. Pola bibrida yang tidak jelas ini adalah bencana. Burung predator, yang telah dididik untuk menghindari pola murni, menganggap bibrida yang tidak sempurna ini sebagai target yang layak untuk diuji. Anda melihat bibrida dihapus dari kumpulan gen dengan cepat. Tekanan seleksi yang intens inilah yang menjaga ras-ras mimikri ini tetap terpisah. Namun, di sini muncul strategi genetik yang jauh lebih canggih, introgresi. Anda melihat tidak hanya H. melpomene yang berkonflik, tetapi juga kerabat dekatnya yang beracun, Heliconius sitno. Supergen, yang mengatur pola sayap, terkadang dapat melintasi batas spesies selama persilangan. Bayangkan H. melpomene di suatu wilayah perlu beralih ke pola merah hitam yang dominan untuk bergabung dengan cincin Mullerian lokal. Alih-alih menunggu mutasi yang lambat, mereka dapat mencuri supergen adaptif yang sudah ada dari spesies Heliconius lain di lingkungan tersebut melalui introgresi gen, transfer gen horizontal yang langka namun signifikan. Anda menyaksikan bagaimana gen-gen adaptif yang mengatur warna dan pola, seperti gen optics atau Wenta, disalin dan dimasukkan ke dalam kromosom H. melpomene. Hal ini memungkinkan H. melpomene untuk mengadopsi pola yang sudah teruji keefektifannya, melompati jutaan tahun evolusi. Introgresi ini adalah rahasia di balik kemampuan adaptif yang luar biasa cepat dari Heliconius. Mereka dapat beradaptasi dengan cincin mimikri yang berbeda dalam waktu geologis yang sangat singkat, dan mereka melakukannya dengan mengambil potongan-potongan kode genetik yang sudah berhasil dari spesies tetangga yang beracun. Anda menyadari bahwa evolusi mimikri Mullerian adalah cerita tentang transfer teknologi genetik. Melalui supergen dan introgresi, spesies beracun telah menemukan cara untuk bertukar solusi genetik terbaik mereka, memungkinkan mereka untuk mempertahankan aliansi visual yang kuat di hadapan keragaman lingkungan yang ekstrim. Inilah yang membuat spesies Heliconius menjadi model utama untuk studi evolusi. Anda berada di batas paling kejam dari evolusi. Di sini, di zona bibrida antara ras mimikri Mullerian yang berbeda, Anda menyaksikan konsekuensi dari kebingungan visual. Bayangkan dua ras kupu-kupu Heliconius yang berbeda berinteraksi, satu ras, di sebelah utara, memiliki pola pita kuning yang kuat, ras di sebelah selatan memiliki bintik merah yang dominan. Kedua pola tersebut adalah sinyal aposematik yang sangat sukses di wilayah mereka masing-masing. Di garis batas sempit, Anda menyaksikan perkawinan silang terjadi. Keturunan mereka, bibrida, mewarisi supergen dari kedua induk. Hasilnya, pola sayap yang campur aduk, tidak murni kuning, dan tidak murni merah. Bagi Anda, bibrida ini mungkin terlihat menarik. Tetapi bagi burung predator lokal, yang otaknya telah dididik oleh sinyal yang jelas dan konsisten dari model murni, pola bibrida yang tidak sempurna ini tidak cocok dengan kategori, jangan makan. Anda menyaksikan tingkat predasi yang melambung tinggi. Kupu-kupu bibrida, meskipun beracun, lebih mungkin diserang dan dimakan daripada orang tua mereka yang polanya murni. Mereka membayar biaya kebingungan. Predator berjudi dengan sinyal yang ambigu, dan karena bibrida langka, predator cenderung tidak memiliki memori pahit yang kuat yang melekat pada pola campuran tersebut. Tekanan seleksi yang intens dan cepat ini memiliki efek yang mendalam, ia bertindak sebagai penghalang reproduksi yang kuat. Kupu-kupu yang kawin dengan ras lain dan menghasilkan bibrida dihukum oleh alam. Hal ini memperkuat preferensi genetik untuk kawin hanya dengan individu yang memiliki pola yang sama persis dengan cincin mimikri lokal. Dengan kata lain, seleksi predator yang kejam mencegah aliran gen yang signifikan antara ras-ras Mullerian yang berbeda. Anda melihat bagaimana kesamaan warna, yang seharusnya menjadi alat untuk bertahan hidup,
kini menjadi penanda yang memisahkan dan membatasi populasi. Proses ini sangat efektif dalam mendorong spesiasi, pembentukan spesies baru. Kupu-kupu yang berbagi pola Mullerian yang sama tetap terpadu secara visual, tetapi mereka secara genetik terisolasi dari mereka yang berada di cincin mimikri yang berbeda. Mereka hidup dalam tekanan yang terus-menerus untuk menjaga sinyal mereka murni, atau menghadapi nasib dimakan. Anda menyimpulkan bahwa di zona bibrida ini, evolusi adalah hakim yang cepat dan brutal. Pola yang sempurna berarti kelangsungan hidup, pola yang membingungkan berarti kepunahan genetik. Disinilah Anda melihat dengan jelas bagaimana mimikri Mullerian tidak hanya melindungi, tetapi juga membentuk batas-batas biologis spesies. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi meluas melampaui predator. Bukan hanya burung yang menentukan siapa yang hidup dan mati, pasangan kupu-kupu itu sendiri menjadi hakim genetik. Ini adalah masuknya seleksi seksual ke dalam perlombaan senjata warna. Ingat kembali kupu-kupu bibrida di zona perbatasan mimikri Mullerian. Pola sayap mereka yang membingungkan membuat mereka menjadi sasaran predator utama. Bagi seekor kupu-kupu betina beracun, kawin dengan jantan yang memiliki pola yang sedikit berbeda, yang membawa gen yang menyimpang, adalah taruhan genetik yang mematikan bagi keturunannya. Anda melihat evolusi mendorong perkawinan asortatif. Betina mengembangkan preferensi yang kuat dan sangat spesifik untuk jantan yang polanya secara sempurna cocok dengan sinyal aposematik lokal. Jantan dengan pola yang murni dan tidak ambigu adalah jantan yang terbukti selamat dari seleksi predator, dan keturunan mereka paling mungkin untuk mewarisi pola pertahanan yang efektif. Preferensi betina ini bertindak sebagai kekuatan penstabil kedua, bekerja bersama-sama dengan seleksi predator. Burung predator menghukum bibrida setelah mereka lahir, seleksi seksual menghukum gen-gen bibrida sebelum mereka lahir, dengan mencegah persilangan. Anda menyaksikan betina dari ras pita kuning secara aktif menolak jantan yang memiliki sedikit pun bintik merah, karena jantan merah berasal dari ras mimikri yang berbeda. Perkawinan ini, secara genetik, berbahaya. Mekanisme ini menjadi sangat efisien berkat supergen. Karena seluruh pola sayap yang kompleks dikendalikan oleh satu atau beberapa gen yang terhubung erat, kupu-kupu betina hanya perlu memverifikasi kesamaan supergen ini. Seleksi seksual mempercepat spesiasi. Dengan menolak jantan yang tidak cocok, betina secara efektif memisahkan kumpulan gen, bahkan di mana kedua populasi secara geografis bertemu dan dapat kawin. Preferensi kawin menjadi penghalang reproduksi yang jauh lebih kuat daripada gunung atau sungai. Anda melihat bagaimana tekanan ganda, predasi menghukum kegagalan, dan seleksi seksual menghukum persilangan, membuat sinyal Mullerian menjadi sangat terkunci dan stabil. Kupu-kupu yang beracun tidak hanya harus terlihat sama untuk predator, tetapi mereka juga harus terlihat sama untuk calon pasangannya. Ini adalah ironi yang indah. Warna-warna cerah yang berevolusi untuk memperingatkan predator kini berfungsi sebagai kode cinta yang sangat ketat, memastikan kemurnian genetik dari barisan pertahanan. Kelangsungan hidup spesies kini bergantung pada betina yang sangat diskriminatif, yang gen-gennya memastikan bahwa tidak ada keturunan yang akan menjadi anak haram, yang malang yang ditakdirkan untuk dimangsa. Anda menyaksikan kupu-kupu hantu yang beracun terbang di bawah kanopi. Sayapnya tidak hanya harus menyelamatkan hidupnya, sayap itu juga harus memastikan kelanjutan gennya. Pola warna aposematik mereka melayani dua mandat yang sangat berbeda, dan terkadang saling bertentangan, bertahan hidup dan bereproduksi. Mandat pertama, bertahan hidup, menuntut konvergensi. Tekanan predator mengharuskan kupu-kupu beracun untuk bersatu pada sinyal Mullerian yang sederhana dan mudah diingat. Sinyal ini harus jelas bagi burung. Mandat kedua, reproduksi, menuntut pengenalan diri. Di tengah cincin mimikri Mullerian di mana banyak spesies beracun terlihat sama, bagaimana kupu-kupu Heliconius jantan tahu ia sedang mendekati betina dari spesiesnya sendiri dan bukan spesies beracun yang berbeda. Anda melihat bagaimana evolusi memecahkan teka-teki ini. Sinyal yang terlihat oleh predator, seperti pita kuning hitam, dipertahankan agar tetap murni. Tetapi pada saat yang sama, kupu-kupu mengembangkan penanda tersembunyi. Sinyal rahasia ini seringkali berada di bagian sayap yang terlihat berbeda di bawah sinar UV,
atau di bagian sayap yang tertutup ketika kupu-kupu beristirahat tetapi terbuka saat pacaran. Anda menyaksikan, misalnya, pola UV unik yang hanya berfungsi sebagai tanda identitas antar spesies yang sama, conspecific recognition. Ketika jantan mendekati betina, sinyal ini aktif, mengkonfirmasi kekerabatan genetik mereka, dan memicu perkawinan asortatif. Jika betina tidak mengenali penanda tersembunyi tersebut, ia menolak kawin, memastikan keturunan mereka tidak akan berakhir dengan pola bibrida yang mematikan. Anda melihat bagaimana pola yang sama, yang menyatukan mereka di hadapan predator, juga menyediakan template genetik untuk memisahkan mereka. Kebutuhan untuk dikenali oleh pasangannya sendiri, sambil tetap terlihat identik di mata musuhnya, mendorong pemurnian sinyal Mullerian untuk predator, dan diversifikasi halus sinyal seksual untuk reproduksi. Ini adalah tekanan ganda yang luar biasa. Seleksi predator mendorong kesamaan yang lebih besar, sementara seleksi seksual mendorong diskriminasi yang lebih besar. Keseimbangan antara kedua kekuatan ini adalah motor yang terus-menerus menciptakan variasi visual yang kompleks, tetapi teratur. Anda menyimpulkan bahwa keindahan sayap kupu-kupu hari ini adalah hasil dari kompromi genetik yang elegan. Warna-warna yang paling terang adalah bahasa universal bahaya, tetapi detail-detail yang nyaris tak terlihat adalah kode-kode rahasia cinta. Bersama-sama, mereka memastikan kelangsungan hidup dan kelanjutan garis keturunan, membuktikan bahwa evolusi paling sukses ketika ia dapat memuaskan dua master yang saling bertentangan secara bersamaan. Anda kini menembus batas spektrum visual kita, melihat dunia sebagaimana dilihat oleh kupu-kupu dan sebagian besar burung. Disinilah mimikri Mullerian menghadapi masalah terbesar, bagaimana membedakan diri sendiri dari tetangga yang beracun, ketika penampilan luar Anda harus identik. Di dalam cincin mimikri, banyak spesies Heliconius terlihat sama persis, semuanya memiliki pita kuning hitam yang sama. Ini adalah keunggulan dalam bertahan hidup, tetapi kekacauan dalam reproduksi. Jika seekor kupu-kupu jantan kawin dengan betina dari spesies lain, keturunan mereka akan membawa masalah genetik dan perilaku, yang kemungkinan besar akan menjadi bibrida yang tidak berdaya. Solusinya, Anda lihat, adalah pengembangan saluran pribadi yang tersembunyi. Anda fokus pada sisik-sisik sayap yang, bagi kita, tampak polos. Namun, di bawah cahaya ultraviolet, UV, sisik-sisik itu memancarkan kilauan yang berbeda, sebuah kode yang tidak dapat dibaca oleh predator yang mengandalkan UV untuk kontras, tetapi dapat diuraikan dengan sempurna oleh kupu-kupu itu sendiri. Anda menyaksikan bagaimana evolusi mendorong refleksi UV halus. Meskipun burung juga dapat melihat UV, sinyal pertahanan aposematik mereka beroperasi di rentang visual yang berbeda. Kupu-kupu, sebaliknya, mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan sedikit perubahan dalam nanostruktur sayap mereka yang hanya memengaruhi refleksi UV, menciptakan pola yang berfungsi sebagai kartu identitas spesies. Ketika seekor jantan mendekati betina di tengah cincin mimikri Mullerian yang membingungkan, ia tidak hanya melihat pola kuning hitam yang jelas. Ia melihat kilatan UV yang menegaskan, Anda adalah spesies saya. Sinyal UV ini bertindak sebagai mekanisme perkawinan asortatif yang efisien, memastikan bahwa hanya gen yang benar yang dipertukarkan, dan tidak ada energi yang terbuang untuk menghasilkan keturunan bibrida yang rentan. Ini adalah keseimbangan yang halus. Sinyal UV harus cukup berbeda untuk memisahkan spesies, tetapi tidak terlalu berbeda hingga menarik perhatian predator. Anda melihat seleksi menstabilkan sinyal UV ini, menjaganya tetap tersembunyi di balik sinyal aposematik yang terang. Dengan cara ini, kupu-kupu telah menyelesaikan dilema evolusioner ganda. Mereka mempertahankan aliansi visual yang kuat untuk pertahanan, fakta Mullerian, sementara pada saat yang sama, mereka mempertahankan keunikan genetik melalui kode rahasia cahaya yang tidak terlihat. Warna di sayap mereka adalah kisah terbuka, kilatan UV adalah komunikasi pribadi mereka, rahasia yang menjamin kelanjutan genetik di tengah lautan penipuan dan konvergensi. Anda telah melihat bagaimana kupu-kupu menggunakan cahaya, UV, sebagai kode rahasia visual. Sekarang, Anda merasakan bagaimana mereka menggunakan kimia sebagai jabat tangan, yang memastikan identitas di tengah penipuan yang meluas. Di lingkungan mimikri Mullerian yang padat,
di mana kupu-kupu yang berbeda terlihat identik, mengandalkan penglihatan saja tidak cukup untuk memastikan perkawinan yang benar. Kesalahan dalam memilih pasangan, yang menghasilkan keturunan hibrida yang rentan, sangat merugikan genetik. Anda menyaksikan bagaimana spesies-spesies ini mengembangkan sistem komunikasi yang berlebihan, tidak hanya visual, tetapi juga penciuman. Ini adalah evolusi feromon. Pada kupu-kupu jantan, kelenjar di sayap atau perut mulai memproduksi campuran senyawa kimia volatil yang unik, seperti sidik jari molekuler. Feromon ini berfungsi sebagai pemikat pasangan dan penanda spesies yang tidak dapat dipalsukan. Ketika seekor jantan mendekati betina dengan pola kuning hitam yang sama, jantan melepaskan feromon ini. Anda melihat betina merespons dengan mengukur komposisi kimia feromon tersebut, memverifikasi bahwa jabat tangan kimiawi itu cocok dengan kode genetiknya. Feromon ini berevolusi secara terpisah dari pola warna aposematik yang mereka bagikan. Sinyal visual dipaksa untuk menyatu demi bertahan hidup, tetapi sinyal kimiawi dipaksa untuk berdiversifikasi demi reproduksi. Hal yang paling menakjubkan adalah bagaimana evolusi feromon ini terjadi bersamaan dengan evolusi pola warna, didorong oleh kebutuhan yang sama untuk isolasi reproduktif. Kupu-kupu betina memilih yang terbaik dari dua dunia, mereka mempertahankan preferensi genetik untuk pola visual yang paling sukses, supergen mimikri, dan preferensi penciuman untuk feromon yang sesuai dengan spesies mereka. Anda melihat bagaimana sistem dual ini menciptakan isolasi yang sangat efektif. Pola visual menyatukan mereka dalam pertahanan, feromon memisahkan mereka dalam kawin. Setiap spesies dalam cincin mimikri Mullerian dapat terlihat sama, tetapi mereka memiliki kunci kimiawi unik mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka hanya kawin dengan spesiesnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa alam sangat membenci hibrida yang tidak sesuai, terutama ketika pertahanan yang beracun dipertaruhkan. Evolusi menunjukkan bahwa untuk melindungi investasi mahal Anda dalam toksin, Anda tidak boleh mengambil risiko genetik. Feromon dan sinyal UV bersama-sama berfungsi sebagai sistem penguncian biologis yang canggih, menjamin bahwa di tengah lautan penipuan visual, garis keturunan sejati akan selalu menemukan jalannya. Anda melihat bumi seolah-olah itu adalah peta mozaik raksasa yang diwarnai oleh evolusi. Meskipun kita telah berbicara tentang mimikri Mullerian yang luas, kekuatan adaptasi yang sesungguhnya terjadi di tingkat lokal, di lembah-lembah terpencil atau di pulau-pulau kecil. Ini adalah cincin mimikri lokal. Pikirkan tentang pegunungan Andes yang curam. Perbedaan ketinggian, kelembapan, dan spesies tanaman inang menciptakan komunitas predator dan kupu-kupu yang unik di setiap sisi lembah. Anda dapat melompat sejauh beberapa kilometer dan melihat bahwa sinyal aposematik yang dominan berubah secara dramatis. Di lembah X, model beracun yang paling melimpah mungkin adalah spesies dengan pita merah tebal. Di lembah Y, spesies yang paling melimpah memiliki bintik kuning. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi menjadi sangat terlokalisasi. Burung predator hanya belajar apa yang mereka temui di lingkungan terdekat mereka. Akibatnya, semua spesies beracun di lembah X, termasuk spesies yang secara genetik berbeda dari model merah, dipaksa untuk berkonvergensi pada pola merah. Di lembah Y, seluruh komunitas dipaksa ke pola kuning. Ini adalah mikroevolusi yang cepat. Supergen memungkinkan penyesuaian yang cepat ini. Anda melihat spesies Heliconius yang sama, namun tampilan luarnya berbeda secara radikal, menyesuaikan diri dengan seragam lokal yang paling aman. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun desain terbaik. Dalam evolusi, yang terbaik adalah desain yang paling dominan dan konsisten di hadapan predator lokal. Kekuatan seleksi yang terlokalisasi ini juga mengunci spesialisasi. Kupu-kupu yang berhasil di lembah X tidak akan bertahan hidup di lembah Y. Ini tidak hanya mendorong isolasi reproduktif, mempercepat spesiasi, tetapi juga mengunci aliansi mimikri Mullerian dengan spesies beracun lain yang kebetulan memiliki model lokal yang sama. Bahkan peniru Batesian di wilayah tersebut juga harus mengikuti aturan lokal ini. Jika Anda adalah Viceroy di lembah X, Anda harus meniru model merah, atau Anda akan dimakan. Di lembah Y, Anda harus meniru model kuning. Anda menyadari bahwa keanekaragaman mimikri adalah cerminan langsung dari keragaman ekologis.
Setiap pola sayap adalah solusi genetik yang sangat spesifik untuk tekanan bertahan hidup yang sangat spesifik, terukir dalam mozaik kecil yang rumit di seluruh lanskap. Evolusi bekerja paling cepat ketika ancaman dan solusi sama-sama terisolasi dan intens. Anda telah menyaksikan mimikri Mullerian mencapai stabilitas yang luar biasa, tetapi perhatikan baik-baik, tidak ada evolusi yang benar-benar statis. Ini adalah perlombaan Ratu Merah, Anda harus berlari secepat mungkin hanya untuk tetap di tempat yang sama. Perlombaan ini melibatkan 3 pemain, tanaman, kupu-kupu, dan predator. Di bagian bawah rantai makanan, Anda melihat tanaman seperti Passiflora terus mengembangkan senjata kimiawi baru, senyawa yang lebih mematikan atau sulit dinetralkan. Tekanan seleksi selalu mendorong tanaman untuk menyingkirkan pemangsa mereka. Sebagai respons, Anda menyaksikan garis keturunan kupu-kupu beracun berjuang untuk mengakuisisi gen-gen yang memungkinkan enzim sekuentrasi baru, beradaptasi dengan toksin baru, dan mempertahankan keunggulan toksisitas mereka. Kemampuan ini adalah fondasi pertahanan aposematik mereka. Pada saat yang sama, di atas, burung predator terus menyempurnakan search image mereka. Mereka belajar melihat melampaui sinyal umum mimikri Mullerian dan menjadi lebih cerdas dalam mendeteksi ketidaksempurnaan atau mencari peniru Batesian yang lezat. Ini menciptakan dinamika yang luar biasa. Jika tanaman mengembangkan racun baru, kupu-kupu harus merespons. Jika kupu-kupu merespons, sinyal aposematik mereka dapat berubah sedikit. Jika sinyal berubah, predator harus belajar dari awal lagi, dan seluruh cincin mimikri harus berkonvergensi ke pola baru. Anda melihat bagaimana proses ini mencegah stasis evolusioner. Cincin mimikri Mullerian, meskipun stabil secara lokal, harus mempertahankan fleksibilitas genetik yang tinggi. Supergen dan kemampuan introgresi gen, meminjam solusi genetik dari spesies beracun lainnya, adalah senjata utama mereka dalam perlombaan ini. Mereka dapat dengan cepat mengadopsi sinyal atau pertahanan yang lebih efektif yang muncul di lingkungan. Bahkan peniru Batesian pun dipaksa untuk terus berlari, selalu menyempurnakan penampilan mereka terhadap model yang mungkin mengubah sinyal mereka sebagai respons terhadap ancaman dari tanaman baru atau predator yang lebih cerdas. Anda menyimpulkan bahwa keindahan dan keragaman mimikri adalah hasil dari tekanan berkelanjutan dari semua sisi. Perlombaan Ratu Merah memastikan bahwa baik model beracun maupun peniru yang licik tidak pernah bisa berhenti beradaptasi. Ini adalah sebuah sistem ekologis yang sempurna di mana kehidupan harus terus berevolusi, hanya untuk tidak dimakan. Anda mundur ke masa ketika bumi terguncang. Perubahan iklim yang drastis, pergeseran benua, dan kepunahan massal. Peristiwa-peristiwa katastrofik ini, yang menghancurkan begitu banyak kehidupan, ternyata adalah mesin pendorong utama di balik diversifikasi mimikri. Bayangkan masa ketika garis keturunan kupu-kupu leluhur yang mengandalkan kamuflase berjuang di tengah habitat yang berubah drastis. Ekosistem lama hancur, dan kekosongan ekologis tercipta. Anda menyaksikan bagaimana kepunahan predator atau pesaing secara tiba-tiba membuka ceruk baru. Spesies kupu-kupu yang telah mengembangkan spesialisasi kimiawi yang mahal, seperti toleransi terhadap toksin tanaman yang sebelumnya langka, kini memiliki keunggulan yang luar biasa. Tanaman inang mereka yang beracun mungkin bertahan lebih baik daripada yang lain, memberikan kupu-kupu tersebut sumber daya yang eksklusif. Peningkatan model beracun ini, seperti garis keturunan raja atau Heliconius purba, adalah kunci. Begitu mereka melimpah dan sinyal aposematik mereka stabil, mereka menjadi magnet evolusioner. Anda melihat bagaimana setelah peristiwa kepunahan, mimikri Mullerian dan Batesian meledak. Cincin mimikri baru terbentuk dengan cepat, karena banyak spesies yang selamat, baik yang beracun maupun yang lezat, dipaksa untuk beradaptasi dengan sinyal model yang dominan di lingkungan baru. Gen adaptif, seperti supergen yang memungkinkan perubahan pola cepat, memungkinkan kupu-kupu untuk mengambil keuntungan dari kekacauan dan mengisi kekosongan visual yang ditinggalkan oleh spesies yang punah. Misalnya, di wilayah yang dulunya didominasi oleh model beracun dengan pita merah, setelah kepunahan, model kuning yang baru mungkin melimpah, dan Anda menyaksikan semua kupu-kupu beracun dan lezat lainnya secara genetik mengalihkan tampilan mereka ke warna kuning dalam waktu yang singkat. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada warna,
Pergeseran iklim membuka jalur migrasi baru dan memungkinkan pertemuan spesies beracun yang sebelumnya terisolasi. Anda melihat bagaimana spesies-spesies ini, ketika bertemu, didorong oleh seleksi untuk berkonvergensi, membentuk cincin Mullerian yang lebih besar dan lebih stabil. Kepunahan, Anda menyadari, adalah katalisator kreativitas genetik. Peristiwa tersebut menghancurkan keseimbangan lama, menciptakan peluang bagi model beracun untuk membangun reputasi baru dan lebih luas, yang pada gilirannya mendorong percepatan mimikri dan spesiasi. Keanekaragaman visual yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari masa-masa paling kacau dalam sejarah geologis. Anda kini kembali ke masa kini, mengamati keragaman kupu-kupu modern, lebih dari 20.000 spesies, yang terbang di sekitar kita. Setelah melintasi jutaan tahun adaptasi, Anda melihat bahwa keindahan ini memiliki warisan yang mendalam. Setiap warna terang yang Anda lihat, setiap pita hitam yang tegas, setiap peniru yang sempurna, adalah bukti keberhasilan evolusi yang luar biasa dalam menjawab tekanan seleksi tunggal, ancaman predator visual yang intens. Kisah kupu-kupu ini adalah kisah tentang bagaimana kesalahan fatal seekor predator, sekali saja menggigit serangga yang salah, dapat melahirkan kompleksitas biologis. Kesalahan itu mendorong model beracun untuk berani beriklan, aposematisme. Kesalahan itu mendorong penipu untuk berbohong secara genetik, mimikri Batesian. Dan kesalahan itu mendorong aliansi visual yang kuat, mimikri Mullerian. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi kimiawi internal, kemampuan ulat untuk mengubah racun tanaman menjadi pertahanan, membebaskan sayap kupu-kupu dari tuntutan kamuflase. Ini memungkinkan mereka untuk menggunakan warna sebagai senjata komunikasi. Lihatlah kupu-kupu raja, yang migrasinya menyebarkan sinyal bahaya ke seluruh benua. Lihatlah Heliconius, yang supergennya memungkinkan mereka untuk beralih seragam secepat pergantian mode, mempercepat pembentukan spesies baru di lembah-lembah terpencil. Semua kerumitan ini, supergen yang terangkai rapat, enzim sekuentrasi toksin yang mahal, dan kode rahasia UV untuk membedakan pasangan, berasal dari perlombaan senjata antara yang dimakan dan yang memakan. Anda menyadari bahwa keanekaragaman kupu-kupu yang menakjubkan ini bukanlah kecelakaan kosmik. Ini adalah respons genetik yang terukir dengan sempurna terhadap tekanan yang tak terhindarkan. Warna-warna ini adalah bahasa yang kita dapat saksikan, tetapi diciptakan hanya untuk menghindari gigitan maut. Saat Anda menyaksikan kupu-kupu berikutnya terbang, ingatlah bahwa Anda tidak hanya melihat kecantikan yang rapuh. Anda melihat sejarah panjang tentang kematian yang dihindari, tentang strategi genetik yang sukses, dan tentang kreativitas luar biasa yang dilepaskan oleh kebutuhan sederhana untuk bertahan hidup. Itulah warisan abadi dari warna.